untuk Wismilak, apakah itu udah patah tren dan sudah didistribusi masih belum ya Mas Abdi? Silakan. Baik, nah pertama-tama ya ini untuk saham di sektor consumer ya. Nah, ini ada emiten produsen rokok di mana saham WIM. Nah, untuk Wismilak itu kalau secara tren teknikalnya itu dia masih ini ya masih bergerak di range konsolidasinya, di mana tren sideways-nya itu cukup panjang sebelumnya dengan range itu dari level 470 hingga 540. Nah, kalau untuk apakah dia patah tren? Kalau untuk tren sideways itu belum, atau tren konsolidasinya belum, karena dia baru coba untuk break area resist tadi di 540, tapi nggak sanggup ya. Closingnya tadi pada akhirnya di 530. Nah, kemungkinan besar untuk WIM itu masih potensi bakal ada koreksi lagi, itu dengan target penurunannya di level 500 terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk kalau dari tren bearish-nya, karena memang secara jangka panjang dia ada tren bearish, tapi tren bearish ini dia sebenarnya udah berakhir ketika tren konsolidasi dibentuk di area sorry, konsolidasinya itu dimulai dari awal Februari, itu kisaran tanggal 9. Nah, itu untuk tren bearish-nya sebenarnya kalau WIM udah berakhir gitu. Jadi kemungkinan besar dia bakal retest dulu untuk area konsolidasi dan mencoba untuk ada rebound gitu. Jadi kalau dia mampu break dari 540 area resist untuk WIM, potensi nanti bakal ada peluang kenaikan lanjutan itu dengan target terdekatnya di 700 terlebih dahulu untuk WIM. Oke, nah untuk Wismilak ya. Berikutnya review saham ADMR, Mas Abdi. Sebentar, ADMR ini ya psikologis dan spekulasinya gimana untuk ADMR, Mas Abdi? Silakan. Oke, untuk level psikologis ADMR itu kalau secara supportnya itu ada di 2600 ya. Untuk 2600 itu Oke. bisa jadikan support psikologis untuk ADMR. Kemudian resistennya itu di 2900. Itu resisten terdekat ADMR di 2900. Nah, kemudian kalau untuk tren pergerakan hari saat ini itu untuk ADMR sendiri dia bakal mencoba untuk ini ya melanjutkan tren kenaikannya lagi, karena sebelumnya udah setelah koreksi ketahan di area 2300, dan untuk ADMR itu target terdekatnya bisa perhatiin di 3030. 3030 mungkin bisa perhatiin untuk target terdekat ADMR. Dan juga secara ini ya, secara tren komoditasnya sekarang juga masih positif nih. Jadi kemungkinan besar untuk ADMR masih bisa potensi lanjut. Terlebih untuk ini ya, bulan Mei, Juni hingga Juli itu biasanya musim-musim dividen nih bagi perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu. Oke, nah itu untuk ADMR ya, Dexworth ya. Berikutnya untuk nih bisa ambil di harga berapa nih Mas Abdi? Untuk WIRG dan Temas. Nah, bisa diambil di harga berapa nih? Silakan Mas Abdi. Oke, yang pertama untuk saham WIRG dulu ya. Nah, untuk WIRG ini perusahaannya juga baru IPO, jadi kecenderungan tren pergerakannya itu lebih ke ini ya, tren IPO-nya gitu. Jadi momen juga yang perlu diperhatiin. Nah, untuk WIRG kalau kita breakdown grafiknya itu di kisaran 15 menit. Untuk WIRG itu dia ada area support yang cukup kuat di 1010. Oke. 1010 itu area support kuat untuk WIRG. Kemudian kalau untuk entry-nya spekulatif buy mungkin bisa manfaatin nih area 1050 hingga 1100 ini closing hari ini. Nah, itu dengan batasi stop loss tadi di 1010. Kemudian untuk target price bagi WRG itu ada di target terdekatnya di 1200, itu target psikologisnya juga, dan target selanjutnya di 1290. Oke, tuh berikutnya Temas. Silakan Mas Abdi. Target buy-nya berapa Mas Abdi? Silakan.
Baik, untuk Temas, nah untuk Temas dia masuk ke dalam ini ya, fase konsolidasi lagi, dan untuk area buy, mungkin teman-teman bisa cermati itu di level 1750 untuk Temas, bisa tunggu di area tersebut, dan untuk target price-nya itu di 2000 untuk target sell. Nah, kalau untuk level stop loss, itu bisa manfaatin area terdekat di 1670. Oke, nah itu untuk Mas ya. Berikutnya ada Unilever Mas Abdi. Unilever gimana Mas Abdi buat average ya jika punya di harga 7 ribuan mulai rebound dengan volume besar. Nah, silakan Mas Abdi. Oke, Bisa average di harga nah berapa? ini pertanyaan cukup menarik ya. Kalau punya di 7 ribuan, nah ini mungkin udah investor yang cukup lama nih buat Benar, teman-teman di benar. Xverse. Baik, untuk Unilever kalau yang hold di 7 ribuan, nah pertanyaan sekarang kan apakah udah layak ini untuk di averaging, karena dalam 4 hari terakhir ya, 4 hari terakhir itu udah ada mengalami kenaikan dari level bottomnya di 3.400. Nah, kalau dari bentuknya ini dia ada pola double bottom ya, double bottom atau pola W nih kalau biasa orang sebut di pattern. Nah, pola double bottom ini biasanya nanti bakal ada konfirmasi reversal atau rebound untuk ke tren terbarunya. Misalnya kalau double bottom itu dia perubahan dari tren bearish ke bullish. Nah, tren bullishnya itu nanti bakal kuat jika dia udah break neckline. Nah, di sini juga neckline-nya udah lewat nih. Neckline itu di level 3708, sorry, 3760. Nah, itu udah break, dan buat teman-teman mungkin bisa jadikan acuan 3760 itu sebagai support kuatnya. Nah, jadi kalau mau averaging itu bisa manfaatin dulu karena dia belum ini ya, belum uh, masih bergerak di range neckline atau support tadi. Nah, bisa manfaatin aja di 3850 atau 3900 itu untuk averaging, dan tetap batasi stop loss tadi di area neckline dulu. Kalau untuk indikatornya, untuk Unilever itu secara MACD dia udah golden cross dan masuk ke area positif nih untuk nilai dari histogram MACD-nya. Nah, kemudian kalau Oke. dari untuk CCA-nya juga dia positif, areanya di 160. Kalau dia mampu break ke 200 untuk Unilever dengan nilai CCA di atas plus 200, itu potensi dia bakal melanjutkan tren kenaikan dengan rebound targetnya itu di 4.300 target terdekatnya. Oke. Nah, itu disperse ya terkait saham Unilever. Nah, berikut ini Mas Haji, Mas Abdi. Setelah Baik. Lebaran kira-kira arus dana akan ke sektor mana ya? Mungkin ke arah ini banyak lagi Mas Haji, Mas Abdi ya, beberapa pertanyaan di bawah. Untuk setelah Lebaran, menurut Mas Abdi bisa dipantau di sektor mana ini? Mas Abdi silakan. Oke, nah untuk setelah Lebaran, untuk sektor yang mungkin teman-teman bisa perhatiin ya, mungkin ada di properti nih, properti dan finance, lebih ke perbankan sih. Nah, untuk perbankan ya, karena perbankan juga perbankan yang kategorinya mungkin bukan big caps ya, mungkin kayak BBTN, kemudian kayak Bank CIMB, mungkin bisa jadi incaran, atau saham BNGA gitu ya, bisa jadi incaran buat teman-teman. Terlebih untuk BBTN. Nah, kalau BBTN mungkin buat teman-teman bisa perhatiin juga, karena biasanya setelah Lebaran itu tingkat konsumtif masyarakat juga diharapkan naik, terlebih untuk perbankan yang berbasis ini ya, untuk pembiayaan perumahan. Nah, biasanya ini jadi sentimen menarik nih. Dan juga untuk konsumer itu juga belum banyak mengalami kenaikan. Salah satu contohnya tadi kayak Unilever itu cukup menarik untuk diperhatikan. Kemudian ada lagi untuk saham Emyor ya. Nah, Emyor itu juga bisa diperhatiin karena juga untuk polanya dia sudah mulai ada indikasi tren reboundnya. Nah, kemudian untuk secara sektoral itu dua itu aja dulu Mas, untuk consumer dan Perbankan. properti tadinya, Eh, properti. properti ya, bukan Sorry, untuk perbankan. finance Finance ya. perbankan gitu. Ya, oke. Tapi lebih ke yang menyasar sektor-sektor properti dan perumahan gitu. Oke, nah itu untuk sektornya ya, Bapak Trik ya.
Oke, bagaimana dengan saham TNBK, Mas Abdi? Bisa direview, silakan. Bisa diulang Mas saya? TNBK, sorry, NTBK, Oke. NTBK. Ini Ya pengaruh puasa soalnya kayak tadi Mas Abdi. saya cek nggak ada ini sahamnya gitu. Iya, kayak pengaruh puasa nih Mas Abdi. Silakan Mas Abdi. Baik-baik. Nah, oke, untuk saham NTBK ini juga saham baru IPO ya. Saya juga kurang tahu nih, ini saham bergerak di bidang di sektor apa gitu. Tapi kalau untuk teknikalnya, untuk Oke, NTBK itu kondisinya ini memang dalam tren biris ya, karena juga secara laporan keuangan yang udah dipublishnya itu memang secara nilai aset dia cukup kecil nih untuk sahamnya. Nah, kalau untuk tren teknikalnya ini karena masih udah bergerak di area 50-an, mungkin buat teman-teman kalau untuk ini ya lebih ke scalping tradingnya, untuk NTBK itu bisa manfaatin aja peluang reboundnya dengan entry di area 50 hingga 52. Nah, oke. memang resikonya itu nanti kalau sahamnya tidur gitu ya. Nah, buat NTBK itu untuk area entry-nya 50 hingga 52, target price-nya itu buat teman-teman bisa perhatiin di 70. Ada target 70 Oke. itu bisa untuk target sell untuk NTBK. Nah, kemudian untuk stop loss sih sebenarnya ini ya cukup sulit nih untuk NTBK karena risikonya cuman kalau kita entry dia nggak naik ya tidur dulu ke 50 gitu. Jadi mungkin bisa lebih manfaatin momentum aja untuk rebound gitu karena juga NTBK setelah IPO dia langsung drop gitu, langsung terjadi penurunan. Oke, itu terkait dengan NTBK. Nah, ini agak itu Mas Abdi agak cepet ya, maksudnya agak singkat ya. Review saham sebentar. WMUU, Tower dan LSIP, silakan. Oke, untuk yang pertama itu saham WMUU ya, Oke, Widodo Makmur Unggas. Nah, untuk saham WMUU ini kalau dalam jangka pendeknya dia masih ini ya, dalam tren bearish. Cuman dia mulai ketahan di area support di 140. Nah, 140 itu ada support yang cukup kuat untuk WMUU. Mungkin bisa manfaatin buy on weakness saja di area support tadi di 140 atau hingga maksimal penutupan di hari ini 142. Itu target sell-nya terdekat di 155 dan batasi stop loss untuk WMU itu di 136. oke, itu untuk WMUU ya. Berikutnya saham Tower, silakan Mas Abdi. Oke, untuk saham Tower, nah ini kalau dalam tren monthly-nya dia juga dalam ini ya fase konsolidasi, dan supportnya itu di 1000 dan resistnya itu di 1070. Nah areanya, di 1080. Nah areanya itu cukup dekat untuk Tower. Sekarang juga trennya ini masih ketahan ya di area support. Dan untuk support saat ini bisa dimasuk kategori support kuat karena dia bolak-balik itu berkali-kali ya di area 1000 dan dari indikator itu dia nggak ada konfirmasi bahwa tren penurunan ke area support 1000 itu kuat gitu. Jadi kemungkinan besar ini hanya support biasa bagi tower dan mungkin bisa manfaatin untuk buy on weakness dengan manfaatin swing tradingnya itu dengan target sell-nya itu di 1080 di area resist tadi. Oke, itu untuk Tower. Berikutnya yang terakhir itu saham sebentar, LSIP. Baik, untuk LSIP. Nah, untuk LSIP kalau secara teknikal ini dia sempat ketahan ya di area support di 1330. Nah, itu bisa Oke. teman-teman jadiin patokan support kuat bagi LSIP. Dan untuk tren saat ini belum ini ya, belum ada indikasi untuk entry karena juga untuk komoditas CPO ini masih ini ya, masih
belum jelas nih, karena sebelumnya pemerintah menyampaikan akan menghentikan ekspor CPO, nah di mana ya hasil dari ekspor CPO di kita itu memang salah satu acuan terbesar bagi emiten-emiten di sektor kelapa sawit sendiri. Nah, untuk sementara waktu ini mungkin untuk sektor CPO bisa di wait and see terlebih dahulu, tunggu kebijakan yang jelasnya seperti apa gitu. Karena sebelumnya pemerintah menetapkan larangan ekspor, setelah itu dibantah tidak melarang ekspor. Nah, kita bisa perhatiin aja dari nilai jual TBS-nya ya. Nilai jual TBS-nya itu sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan juga. Nah, ini juga bisa berpengaruh nih bagi emiten-emiten di sektor ini. Oke, Mungkin itu Mas untuk LSEP, kita wait and see dulu. oke. Nah, untuk LSIP ya. Nah, ini berikutnya untuk di bulan Mei tahun ini berlaku nggak sell, Mas Abdi? Oke, nah istilah sell on May itu biasanya istilah bagi pelaku pasar ya. Nah Betul. kalau untuk di bulan Mei, eh, sebenarnya bukan sell sell on May and go away gitu ya. Tapi lebih tepatnya kita switching aja, switching untuk ke sektor yang lebih menguntungkan nantinya ke depannya. Nah, mungkin buat teman-teman ya sebelumnya sudah cuan di sektor-sektor komoditas seperti batu bara, nikel, mungkin bisa beralih nih, perhatikan lagi untuk sektor yang lain seperti tadi ada contoh sektor finance lebih ke perbankan yang menyasar sektor propertinya, dan kemudian untuk sektor-sektor di consumer juga bisa diperhatiin gitu. Nah, karena juga untuk momen di bulan Mei hingga Juni, Juli itu biasanya bakal ada perusahaan-perusahaan yang banyak membagikan dividen. Jadi ya usahakan buat teman-teman juga manfaatin momentum itu untuk uh, bisa jadi dividen hunter nih nantinya. Tapi jangan sampai nanti kejebak nih setelah ngincar dividen kejebak akhirnya gitu. Nah, Oke. jadi itu buat teman-teman. Oke, nah itu untuk sell on my go away ya, go away ya. Oke, tiga untuk esok hari untuk setelah setelah Ramadan atau setelah ini Mas Abdi, setelah apa namanya, setelah Lebaran, gimana prediksi Mas Abdi nih untuk isi kita? Oke, nah untuk pergerakan ISG setelah Ramadan ya. Setelah Lebaran. Betul. Oke, setelah Lebaran, nah kita prediksi untuk ISG dia bakal ada koreksi lagi untuk ISG. Oke. Itu target penurunannya untuk ISG dia kemungkinan besar bakal nguji area support di 7.100, Oke. 7.150, sorry, 7.150 itu area support bagi ISG sendiri. Dan mungkin buat teman-teman ya bisa manfaatin ketika ada koreksi, mencari saham-saham yang masih potensial nih untuk bakal melanjutkan tren kenaikan gitu. Oke. Dan buat indeks kita sendiri itu teman-teman bisa perhatikan aja level resistance-nya di 7.300. Kalau dia mampu break 7.300, potensi untuk ISG bakal melanjutkan kenaikan lagi. Oke, nah untuk ESG deh ya. Nah, berikutnya tiga rekomendasi Mas Hamdi nih untuk setelah Lebaran, silakan. Tiga saham, Mas Hamdi, silakan. Oke, untuk saham yang pertama itu buat teman-teman bisa perhatiin untuk saham BRIS ya. Oke, Untuk saham BRIS itu area entry-nya di 1.550 hingga 1.600. 1150 Mas Hamdi. 1.550 Mas. Oke, Hingga 1.600 itu entry levelnya. Kemudian untuk target price BRIS terdekat itu di 1.710. Dan kalau mampu break dari area itu, target next-nya untuk BRIS itu di 1.800. stop loss Mas Hamdi. Untuk stop loss BRIS itu bisa perhatiin di area 1.500. Oke, saham kedua Mas Hamdi, silakan. Oke, untuk saham kedua itu buat teman-teman bisa perhatiin untuk saham Antam ya. Oke, Untuk saham Antam itu bisa manfaatin buy on weakness di area 2.500. oke, Kemudian
target sell-nya untuk Antam itu di 2820. Oke, Stop stop loss loss. di 2460. Oke, saham ketiga Mas Abdi, silakan. Satu lagi. Oke, untuk saham ketiga itu bisa perhatiin untuk saham BBTN ya. Untuk saham BBTN itu area entry-nya bisa cermati di 1800 Oke, hingga 1850. Itu entry level untuk BBTN. Kemudian untuk stop loss-nya BBTN ada di 1760, 1760. Dan oke. target price-nya untuk BBTN itu ada di 2000 dan 2200. Oke, ada 3 saham di Source ya, bisa dipantau untuk setelah Lebaran ya. Nanti kita juga masuk lagi di bulan Mei ya. Di bulan Mei itu di tanggal 9, 9 Mei ya, Senin ya. Oke, ada 3 saham, ada BRIS itu bisa range buy, itu belinya di 1550 sampai 1600, targetnya ke 1710 terdekat, berikutnya 1800, stop lossnya di 1500. Yang kedua ada saham Antam, itu bisa buy range-nya di 2500 sampai 2500, targetnya ke 2820, stop lossnya di 2460. Berikutnya ada saham BBTN ya. Itu bisa range buy-nya di 1800 sampai 1850, targetnya ke 2000 sampai dengan 2200 berikutnya. Stop loss-nya di 1760. Jadi ada 3 saham di Source ya yang bisa dipantau untuk di tanggal 9 ya, 9 Mei.